Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis korelasi menggunakan software atau aplikasi yang disebut sebagai JASP. Nah, sebelum itu kita review kembali tujuan dari analisis korelasi. Yang pertama adalah kita dapat melihat adanya hubungan di antara dua atau lebih variabel. Nah, kemudian nanti di dalam analisisnya atau di dalam output dari analisis tersebut, hal-hal yang perlu untuk kita lihat adalah yang pertama adalah p-value-nya. Jadi kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05, itu artinya variabel X dan variabel Y itu punya hubungan, gitu ya, atau dia berhubungan secara signifikan. Namun jika kita identifikasi p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka nanti kita bisa simpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel X atau variabel independen dengan variabel dependennya atau variabel Y. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita bisa melihat arah hubungannya. Nah, arah hubungan di antara variabel itu ada dua. Yang pertama bentuknya positif, yang satu lagi bentuknya negatif. Nah, jadi pada output hasil JASP itu nanti kita akan lihat, misalnya, saya pengen tahu apakah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan bahasa. Nah, nanti kan ada nilai R-nya, atau nilai koefisien korelasinya misalnya 0,70. Nah, kalau seandainya pada nilai R ini tidak ada minus gitu ya, atau nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kognitif itu mempengaruhi atau berhubungan dengan kemampuan bahasa. Artinya, semakin tinggi kemampuan kognitif, maka semakin tinggi kemampuan bahasa. Beda hal kalau seandainya nilai koefisien korelasinya ada minus, ya, ada tanda negatif. Misalnya gini, saya pengen tahu apakah screen time ya atau durasi penggunaan screen time itu berdampak terhadap kemampuan bahasa. Nah, misalnya nilai R-nya atau koefisien korelasinya minus 0,05 dengan p-value kurang dari 0,05. Artinya apa? Jadi semakin tinggi penggunaan screen time atau semakin sering anak-anak itu menggunakan gadget, maka akan semakin rendah kemampuan bahasanya. Nah, itulah yang disebut sebagai arah hubungan yang negatif. Beda hal kalau tadi ya hubungannya positif. Kalau positif itu adalah semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi nilai Y. Contohnya tadi, semakin tinggi kemampuan kognitif, maka ya semakin tinggi kemampuan bahasa. Gitu ya. Nah, makanya ini lumrah. Tapi kalau seandainya nih, kita pengen tahu apakah kognitif itu berhubungan dengan bahasa. Ternyata nilai R-nya adalah minus gitu ya, atau ada tanda negatifnya. Itu berarti aneh datanya gitu ya, karena secara teori harusnya semakin tinggi kognitif maka semakin tinggi bahasa. Tapi kalau seandainya ada nilai negatif di nilai koefisien korelasinya, maka ya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kognitif semakin rendah bahasa. Nah, itu hasilnya aneh ya, sehingga itu adalah hipotesis atau kerangka hasil yang tidak dapat diterima secara umum biasanya gitu ya. Itu untuk melihat arah hubungan. Jadi nanti kita akan lihat apakah ada tanda minus atau negatif atau tidak. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita juga bisa nih melihat kekuatan hubungannya gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa kognitif itu misalnya berhubungan dengan kemampuan bahasa ya, karena p-value-nya misalnya kurang dari 0,05 gitu ya, atau seperti yang arah hubungan tadi ya, kognitif itu berhubungan dengan bahasa dengan R ya, nilai R atau koefisien korelasi 0,7. 0,7 ini artinya apa? 0,7 ini adalah arah atau tingkat kekuatan hubungannya ya. Kalau kita ingin mengetahui apakah dia berhubungan atau enggak, itu kita lihatnya di p-value ya. Dia kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Tapi kalau kita ingin tahu kekuatan hubungannya, maka kita lihatnya di nilai koefisien korelasi atau R-nya. Di sini misalnya contohnya 0,70. Nah, 0,70 ini apa? Apakah kekuatannya sangat rendah,
rendah gitu ya, sedang, kuat, atau sangat kuat. Nah, nanti kita bisa menggunakan acuan berikut ini gitu ya. Jadi kalau seandainya dia 0,7 ya berarti hubungan kognitif dan bahasa itu masuk ke dalam kategori hubungan yang kuat. Gitu ya. Beda kalau seandainya nilai koefisien korelasinya itu 0,2 ya berarti dia memang berhubungan secara signifikan gitu ya karena p-value-nya kurang dari 0,05 tapi tingkat hubungannya rendah. Nah, gitu kira-kira. Kemudian untuk melakukan analisis korelasi ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat kembali ya. Yang pertama kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung analisis korelasi nggak bisa. Harus dilakukan yang namanya uji asumsi ya atau syarat-syarat sebelum melakukan analisis korelasi. Syarat yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya uji normalitas. Jadi data itu harus terdistribusi normal. Kalau nggak normal gimana? Nanti kita ganti ya metode korelasinya. Kemudian kita juga harus melakukan uji linearitas ya untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya uji korelasi. Nah, kita langsung saja praktek. Jadi saya sudah siapkan data gitu ya. Ini datanya. Jadi ada data gender atau jenis kelamin, usia, kemudian ada verbal short term memory, verbal central executive atau verbal working memory, data terkait bahasa dan data verbal EQ ya atau verbal intelligence. Nah, ini jenis datanya adalah interval gitu ya. Nah, kalau jenis datanya interval atau rasio, maka itu disebut sebagai statistik parametrik. Artinya, ketika kita mau melakukan yang namanya uji korelasi, biasanya teknik atau metode yang kita gunakan itu adalah persen gitu ya. Nanti kita lihat di aplikasinya. Namun kalau seandainya kita punya data jenisnya interval atau rasio, tetapi ketika kita melakukan uji asumsi atau uji normalitas, ternyata datanya nggak normal. Maka kita nggak boleh pakai produk momen gitu ya, atau persen produk momen. Kita harus menggunakan metode uji korelasi yang lain, misalnya kayak Spearman rank. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan cek dulu ini normal atau enggak. Makanya namanya adalah uji asumsi atau uji normalitas. Nah, ini adalah tampilan awal dari JASP. Nah, ini adalah aplikasi yang gratis, jadi silahkan di-download di Google ya dengan mengetik JASP dan ikuti saja langkah-langkah download serta installnya. Ini tidak rumit kok menginstalnya. Nah, kalau udah kebuka gini, langkah pertama adalah yang kita open datanya. Ingat-ingat tadi kita simpennya di mana gitu ya. Nah, jadi ini datanya. Dan jangan lupa dirubah dulu datanya ke CSV ya atau TXT. Nanti ini ada beberapa option yang bisa diterima oleh JSP. Nah, kemudian kita open. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah pertama yang biasanya harus kita lakukan ya, kalau nanti kita seandainya mau meneliti, itu kan biasanya kalau result dari penelitian itu kan deskriptif ya, atau statistik deskriptif. Namun itu kita skip saja, nanti kita bahas di video yang lainnya, bagaimana caranya melakukan analisis deskriptif ya terhadap hasil atau data penelitian kita. Nah, ini asumsinya adalah kita sudah melakukan yang namanya analisis deskriptif dan selanjutnya kita akan melakukan yang namanya analisis korelasi. Nah, kalau datanya udah begini, gitu ya, nanti di atas ini biasanya ada beberapa gambar. Kalau gambarnya warna oranye seperti ini menandakan bahwa data ini bersifat interval ya, atau bentuknya adalah rasio gitu ya. Namun kalau dia bentuknya adalah nominal gitu ya, seperti gender ya, bentuknya nanti kayak gini simbolnya. Nah, kemudian kita langsung aja regresi, korelasi. Nah, misalnya kita mau mengetahui apakah kemampuan bahasa itu berhubungan dengan kemampuan verbal EQ gitu ya. Ini contoh dulu ya, kita contoh dulu dua variabel.
Nah, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel ini. Nah, kalau udah, itu sebetulnya hasilnya udah keluar ya. Nah, namun yang perlu kita ingat adalah kita harus melakukan yang namanya uji asumsi. Nah, pada JSP ini kebetulan kita bisa langsung melakukan uji asumsi ya. Jadi klik atau cari tulisan assumption check. Terus kita pilih yang Shapiro. Nanti kita lihat. Kalau seandainya dia nggak normal, maka nanti kita ganti ya metode analisa korelasinya. Nah, berdasarkan uji normalitas ya menggunakan Shapiro, itu p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Artinya data kita tidak normal ya atau tidak berdistribusi atau penyebaran data itu tidak normal ya, sehingga meskipun tadi data kita sudah interval, tapi karena datanya tidak terdistribusi normal ya, karena p-value-nya kurang dari 0,05 ya, maka nanti dari produk momen kita ganti ke Spearman rank. Nah, kemudian kalau untuk atau gimana cara kita tahu data kita itu normal ya, p-value-nya ini harus di atas 0,05. Nah, ini kan 0,03 nih masih kurang nih ya dari 0,05. Nah, kalau udah begini, kita balik lagi ke data yang tadi. Nah, yang person ini tadi ya, ini adalah metode untuk data yang jenisnya interval atau rasio dan data tersebut berdistribusi normal. Nah, karena data kita interval gitu ya dan tidak normal, maka kita ganti jadi Spearman. Nah, ini dihilangin lagi. Nah, sekarang kita balik ke data. Nah, ini adalah hasilnya, gitu ya. Jadi dari sini ini kita bisa tahu nih bahwa ya bahasa itu berhubungan dengan verbal EQ ya karena p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya dari sini kita bisa tahu bahwa bahasa itu memang berhubungan secara signifikan dengan verbal EQ gitu ya. Nah, kemudian nilai R-nya atau koefisien korelasinya mana? Yang ini 0,630. Nah, di sini kan tidak ada tanda negatif ya, sehingga arah hubungannya positif gitu ya. Jadi, semakin tinggi kemampuan bahasa, maka semakin tinggi kemampuan verbal EQ. Nah, kemudian tadi yang ketiga tujuannya ya, ini tingkat hubungannya gimana? 0,6. Nah, kalau 0,6 nanti kita lihat lagi di tabel yang tadi. 0,6 itu kuat ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa tingkat hubungan dari bahasa terhadap verbal EQ itu bersifat atau berhubungan secara kuat gitu ya. Nah, kira-kira gitu untuk melakukan uji korelasi.